Hai guys, aku Mega dan kerjaanku sehari-hari itu ya sebagai makeup artist dan juga content creator. Kali ini aku akan nunjukin gimana caranya pakai facelift dan nantinya akan jadi facelift makeup. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu dan dikasih like juga. Kalau bisa sekalian follow IG dan TikTok aku, oke? Banyak banget ya mintanya. Untuk step paling awalnya kita harus bagi dulu rambut menjadi dua bagian atas dan bawah. Dan nanti rambut yang bagian bawah itu bisa diikat untuk menjadi penahan karet facelift. Tapi kalaupun gak diikat juga gak apa-apa, tergantung dari hairstyle atau hijab yang mau dipakainya kayak gimana. Nah kali ini aku akan pakai merek Face Art. Sebelumnya aku pernah pakai Banava, tapi sekarang aku lagi punyanya ini. Nanti di dalamnya kamu akan menemukan dua jenis tali. Yang satu itu tali yang pendek dan lurus aja gitu. Yang satunya lagi talinya lebih panjang dan banyak lubang-lubangnya. Nanti lubang ini berfungsi sebagai simpul atau kayak kancing gitu loh. Kita bisa pindah-pindahin simpulnya tergantung mau seberapa tight, seberapa kencang, seberapa narik ya. Dan isinya nanti juga akan ada tape-nya, tapi bukan ini karena ini buat remaja jompo dan ini buat tukang labuh. Oke, serius, ini adalah tape yang sebenarnya. Nanti bisa dibagi dua ya, dipotek gini. Dan setiap sisinya itu ada lubangnya. Si lubang tape ini nanti akan jadi penyambung dengan tali karet. Tuh, jadi kayak gini. Ditarik, oke, kebayangkan? Dan kita lakukan untuk sisi satunya, di tali satunya. Nanti akan seperti ini. Nah berhubung aku mau pakai priming water, jadi aku lakukan ini duluan. Karena yang namanya spritzer itu kita nggak bisa milih daerah mana yang akan terbasahi ya. Pasti hasil spraynya itu akan menyebar dengan membabi buta. Ya lo kira gas air mata kali ya, membabi buta. Ya pokoknya di make sure bahwa kulitnya itu harus kering. Jadi dikipasin, jangan ada bagian yang basah. Karena kita mau nempelin tape nih, masa basah ya. Nanti kalau tape-nya dibuka, dia tuh warnanya bening dan nanti akan camouflage dengan kulit. Nah nentuin titiknya tuh gimana? Tergantung seberapa turun area wajahnya. Udah banyak yang turun atau cuman tipis-tipis aja nih turunnya. Biasanya yang umurnya sekitar 35-40 itu yang turunnya tuh hanya di daerah under eyes, kantong mata, sama di smile line. Dan itu cukup dengan satu titik, yaitu di area bawah tulang pipi. Di situ nentuin titiknya. Tapi biasanya kalau umurnya udah 40 ke atas, 50, nah mau gak mau ini biasanya nih titik faceliftnya itu bakalan lebih dari satu. Apalagi yang dahi turunnya otomatis alis turun dan kelopak mata udah turun. Nah kita harus nentuin titik facelift itu lebih tinggi dari posisi tulang pipi. Ya tentu saja lebih tinggi dari objek yang mau ditariknya. Biasanya di daerah samping-samping kening di atas alis. Nah nanti kalian harus bisa improve karena setiap wajah itu akan berbeda. Ngerasain, bikin simulasi dulu dengan jari kalian gimana nih kalau ditarik sebelah sini. Gimana nih kalau nariknya agak sebelah sini. Usahain satu tab itu bisa narik banyak area supaya kita nggak kebanyakan nempel. Kayak tadi ya yang contoh pertama itu dia hanya nempel satu tab di bawah tulang pipi. Tapi yang ketariknya itu daerah under eye dan daerah smile line. Itu dengan satu tab. Misalnya nih, kalau titik yang mau ditariknya itu agak tinggi kayak alis dan kening, itu kita wajib di belakangnya bikin iketan. Jadi nanti si karetnya itu bisa digantungin di iketan itu. Kalau misalnya kita nyediain iketan untuk penyangga karet, itu akan the real narik ke atas. Kalau nggak ada ya cuma narik ke samping aja gitu. Lalu muncul pertanyaan, gimana kalau misalnya hairstylenya itu mau digerai? Masa ada iketan? Nah, kalau hairstylenya itu mau digerai, berarti yang menjadi penyangga karet itu adalah jepit. Kalian bisa nyimpen jepit di dalam helaian rambut. Maksudku di dalam sela-sela helaian rambut. Kebayang dong ya. Kalau kalian udah yakin sama titik-titik faceliftnya, kalian boleh minta tolong klien untuk pegangin area yang udah ditentuin tadi. Minta pegangin dulu dan kita tandain dulu pakai eyeliner. Jadi nanti pas kita mau pasang faceliftnya itu kita udah yakin mau di titik yang itu karena ada bekas eyeliner ya. Ya gak usah gede-gede ngasih tandanya, cuma dikasih titik aja. Oke, yang kedua ini adalah contoh dari penarikan dua titik facelift. Dua itu maksudnya sekalian sama kiri kanannya ya. Jadi total ada 4 tape yang nempel di wajah. 2 di kiri, 2 di kanan. Dibuka tape-nya, usahain jangan lama-lama kena udara, langsung kita tempel ke kulit yang udah ditandain dengan eyeliner tadi. Ditekan-tekan lembut, dielus-elus pokoknya, jangan sampai ada sisa udara di dalam situ. Pastiin gak ada keringat, pastiin gak basah, dan kalaupun basah ya berarti harus dilap dulu pakai tisu.
Kalau dua-duanya udah ketempel, selanjutnya tinggal tarik kedua tali, lalu kedua talinya itu tinggal dikaitkan. Nah, di sini kita tinggal adjust dan sambil ditanya, ini tarik segini nyaman nggak? Ini tarik segini sakit nggak gitu. Kalau misalnya masih nyaman, boleh ditarik lagi. Lalu nanti si karet faceliftnya ditaruh di atas ikatan rambut, jadi supaya ketarik ke atas. Oke, ini adalah hasil narik dari bagian alis. Lihat nih orangnya langsung so cakep gitu kan, yang berasa so young. Nah, selanjutnya tinggal narik yang daerah eye bag sama smile line. Nah, ini aku percepat ya. Pokoknya aku tinggal nempel karena tadi tuh udah dikasih titik, tinggal ditempel aja kiri kanan, lalu ditarik. Hasilnya kayak begini, jadi looks younger ya kan? Iya kan? Coba kita bandingin dengan yang sebelumnya. Oke, akhirnya kita sekarang udah bisa masuk ke step makeup, dimulai dengan moisturizer. Kalau priming water tuh tadi ya sebelumnya. Nah, kalau moisturizer ini bisa setelah facelift. Jadi, kalian bisa pilih area-area dan yang area faceliftnya itu jangan dikasih moisturizer. Ya kale. Aku koreksi dulu under eye-nya dengan warna orange karena ini lumayan agak dark gitu ya. Daripada nanti under eye-nya jadi abu-abu ya kan. Nah, sekalian dikoreksi area-area lain. Kalau misalnya kita nemu dark spot, ini kan sekarang ya. Terus kita tes warna foundationnya dari dagu disambungin ke leher kayak begini. Nah, kalau bisa kelihatan ini tuh lehernya lebih cerah dari wajahnya kalau kalian notice ya. Jadi ini ada warna yang tidak merata di beberapa area wajahnya, tapi di daerah-daerah highlight wajahnya itu tetap ikut ke warna lehernya. Jadi aku ikut ke warna lehernya. Terus kebiasaan aku tuh biasanya sambil spread foundationnya, aku sambil diselang-seling sama ngetap pakai sponge. Jadi sebelum ngeset tuh aku halusin gitu sedikit-sedikit. Nah, untuk dahi si beliaunya ini memang sudah mengakui bahwa di dahinya itu ada tanda lahir tapi tipis, jadi kayak warna kulit nggak merata, padahal itu emang tanda lahir dan nggak sesulit itu sebenarnya untuk di cover karena begitu ditutup ya masih bisa ketutup aja gitu, nggak jadi abu-abu dahinya. Di tap lagi, diratakan, dan si faceliftnya ini boleh kita timpa pakai foundation ya. Si tapnya ini ditimpa aja pakai foundation, nggak apa-apa, nanti dia akan kayak nyamar atau camouflage gitu dengan foundation. Lalu sekarang aku kasih concealer. Setelah concealer aku kasih shading hidung, disuruh nunduk ya supaya gampang. Kontur pipinya nggak ketinggalan, kita cek dari samping, coba cek. Oke. Di area dahinya juga dikontur supaya nggak kayak lapangan golf. Nah, untuk blush on dalamnya aku tuh kayaknya nggak kerekord deh. Jadi aku langsung skip aja dan langsung loncat ke setting powder. Kasih bedak yang rata, dan setelah semuanya ke apply, kita cek lagi apakah masih ada bagian yang basah. Kalau masih ada bagian yang basah atau lembab, berarti daerah itu belum kita kasih bedak dengan baik. Setelah complexionnya selesai, kita kasih setting spray, dan kalau bisa ini agak banyak aja, agak becek juga nggak apa-apa. Tapi ini nggak boleh dikipasin ya, karena sebetulnya setting spray itu nggak boleh dikipas, harus menyerap dengan sendirinya. Kalau dikipas itu justru materialnya akan menguap kembali, nggak menyerap. Sekarang aku bikin alis yang simple-simple aja. Oh ya, aku sering dapat pertanyaan gini, mending ngerjain mata dulu apa complexion dulu kak? Ya semuanya akan kembali lagi ke kebiasaan masing-masing. Soalnya yang mana yang lebih cepat ya itu akan kembali ke kebiasaan masing-masing juga. Nah, tadi untuk base-nya aku udah kasih powder brow, lalu sekarang aku arsir supaya lebih kelihatan kayak realistic brow gitu. Untuk eyeshadow-nya ini tips aja ya, kalau misalnya mau kelihatan young, tolong shimmernya itu pilih warna-warna yang champagne, gold, yang terang-terang aja. Nah, kalau misalnya kalian kasih kayak warna charcoal, warna chrome, itu nanti kiranya akan kelihatan tua dan kusem. Untuk sudut mata luarnya aku kasih coklat tua, dan ini agak aku bawa naik ke atas gitu supaya ada tambahan efek liftingnya juga. Jadi kalau bilang foxy sih nggak foxy banget, cuman kayak wing kali ya, lebih nge-wing, lebih naik ke atas bagian luarnya. Dan ini favorit aku banget nih, bentuk mata kayak gini. Dan kebetulan ini si beliaunya ini matanya bulat gede, jadi kalau misalnya aku kasih wing itu dia kayak pangling gitu. Kalau mata gede dikasih wing gitu kayak dia mengkoreksi mata aslinya.
Sekarang aku mau kasih beliaunya ini eyeliner. Eyelinernya tuh yang betul-betul tipis ya, karena di sini kita nggak akan ada acara jahit menjahit dan obras mengobras. Pokoknya cuma ditempel biasa aja. Jadi si eyeliner tuh kalau bisa jangan sampai kayak kegedean. Bulu matanya aku jepit dulu pakai Vini lalu di maskara, karena ini nggak bakalan dijahit ya sekali lagi. Bisa dilihat bulu mata kanannya ini udah ditempel dan ini ditekan-tekan aja supaya ngeblend sama bulu mata asli. Aku suka banget bulu mata kayak gini, jadi aku tuh malah gak suka ya bulu mata yang terlalu jengak, yang terlalu menggapai alis panjang terus nempel ke atas gitu ya, kayak jabrik gitu. Aku senengan kayak gini, ya udah sih ada bulu matanya gitu. Ya gimana sih selentik-lentiknya bulu mata asli, gak jengak-jengak juga kan ya. Nah sebenarnya detail-detail natural kayak gini yang akan bikin muka kita tuh ya tampak realistis gitu, bukan yang berubah jadi boneka gitu kan. Dulu aku pernah seneng banget teknik jahit obras, tapi sekarang aku kayaknya udah pensiun dan aku kembali ke cara ini, cuman dikasih lem aja, terus di ujung-ujung bulu matanya dikasih lem agak banyak ya agar kuat, terus tempel udah. Terus untuk daerah tightline-nya kita itemin ya biar rapi. Menghitamkan tightline itu adalah sesuatu yang wajib banget, mau apapun teknik matanya, ngasih warna hitam di tightline itu wajib kalau eye makeupnya mau kelihatan rapi. Tuh lihat eye makeupnya udah kelihatan ya udah. Aduh ini cakep banget sih. Ini si beliaunya juga looks very happy. Scott matanya nggak ketinggalan ya ini supaya balance, walaupun kelopaknya udah ada tapi sebetulnya ini agak kurang sama sih. Makanya aku tambah Scott gitu biar lebih balance. Untuk Scott matanya aku pakai Hakuhara yang size-nya itu SL karena kelopaknya beliau udah gede banget, jadi jangan ditambahin gede lagi. Abis itu aku pertegas lagi sudut matanya. Shimmernya juga aku tambahin. Soalnya tadi abis pasang Scott mata tuh biasanya agak-agak hilang sedikit, jadi kita harus tambahin lagi. Terus sudut luar bawah matanya ini juga wajib banget. Pokoknya I jamin kalau misalnya bagian ini kurang greget ya, bawah mata luar itu pasti nggak bakal pangling makeupnya. Jadi tuh kesannya jadi terlalu natural banget gitu. Move ya ke shading hidung luar, kita pertegas lagi biar tambah kelihatan mancung. Terus kita coating lagi pakai blush on luar. Biasanya aku ngasih blush on luar tuh mulai dari apple cheek sampai ke atas, ke deket alis, samping alis. Supaya gampang disuruh senyum-senyum, jadi apple cheeknya itu langsung nonjol, terus kita kasih blush on itu lebih gampang. Untuk efek glow-glownya, aku pakai highlighternya Something ya. Kalau nggak salah judulnya tuh Immortal ya. Biasanya aku kasih highlighter tuh di kening, di batang hidung, di ujung hidung sama di cheekbone, di situ-situ aja sih. Tada, ini beliaunya udah ganti baju. Kita tinggal ngasih lipstick nih guys. My ritual untuk bibir, aku tuh selalu ngasih base lip cream. Jadi lip cream yang warnanya tuh benar-benar warna bibir, tapi hanya sebagai base aja. Ini untuk mengkoreksi bibir-bibir yang hitam. Karena aku tuh bukan aliran yang bibir tuh sampai di foundationin, ditutup foundation. Aku nggak suka kayak gitu. Aku lebih prefer untuk lipstiknya dikasih base yang warna bibir. Untuk nama lipstiknya aku pakai Hanasu yang Salted Caramel, itu selalu jadi base lip cream aku. Nah kalau udah dikasih base lip cream, baru aku kemudian kasih final ink. Dan warnanya ini bisa jauh lebih keluar loh. Daripada aku langsung kasih final ink, itu warnanya akan lebih keluar kalau misalnya base-nya itu aku kasih dulu Hanasu yang Salted Caramel. Selanjutnya ini aku kasih warna merah, warna berry untuk ombre-nya bagian dalam. Cuman biar seger aja sih sebetulnya ya. Walaupun misalnya ombre-nya nggak yang ekstrim kayak berubah dari luar ke dalam, tapi dengan ngasih lip tint di dalam itu bisa ngasih efek seger dan muda. Dan alhamdulillah make up-nya sudah selesai ya. Aku pasangin soft lens nih. Warna soft lens-nya juga ombre gitu ya, antara abu dengan coklat gitu. Oh ya, ketinggalan maskara bawahnya, ketinggalan guys, sorry. Kalau maskara aku udah cari yang aman-aman aja deh ya. Dan jujur aja aku belum nemu yang se-waterproof dan setegak dari maskara Maybelline. Sekarang mari kita review ulang penampilan before-nya beliau ini. Dan menjadi seperti ini, tidak pangling yang berlebihan, still looks like her dan still looks like human. Seger, younger, apalagi. So, gimana guys? Sudah dari awal sampai akhir ya udah aku jelasin.
Lelah sekali aku ngomong, lelah. Kalau menurut kamu konten ini bermanfaat, jangan lupa dikasih like, di-share ke teman kamu, dan siapa tahu nanti kamu bisa coba praktekin sendiri. Kalau ada pertanyaan atau kamu mau kasih aku ide bikin konten lagi, boleh komen dan follow juga Instagram dan TikTok aku ya. See you, bye. See you in my next video.